Makanya saya selalu bilang, kalian yang belum nikah nih ya, yang perempuan, kalau cowok kalian sekarang udah posesif, udah kayaknya kelihatan powerful, lebih baik tinggalin. Aduh. Tapi kalau dia sharing, kalau dia itu selalu apa-apa itu menghadirkan kalian, kehadiran kalian dianggap ada, egaliter, teruskan. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua walaupun dengan keterbatasan waktu dan kesempatan sehingga online. Juga semoga teman-teman di sana juga sehat-sehat. Jangan lupa untuk jaga kesehatan. Langsung saja di sini kita sudah bersama dengan narasumber kita dalam acara Q&A Al-Mizan dengan tema gender. Nah, di sini kita sudah bersama Ibu Dr. Inayah Rahmania. Halo Ibu. Iya, apa kabar Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Mbak. WFH ya Bu? Iya, separuh WFH, separuh WFO ya. Gitu. Kita bergantian ya, karena nggak boleh berangkat semua ya. Iya. Demi kesehatan dan keselamatan. Iya. Oke. Nah, teman-teman, Bu Dr. Inayah Rahmania ini seorang dekan Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga. Beliau juga aktif dalam aktivis gender, Bu. Karya-karya beliau juga sudah sangat banyak sekali. Kalau teman-teman mau ngetik Dr. Inayah Rahmania itu sudah keluar banyak sekali itu karya-karyanya. Terima kasih Mbak Alfi. Oke, jadi langsung saja bersama saya sebagai host di sini Alfi Raisa. Kita mulai Q&A tentang gender. Oke. Tapi Bu, ini sebelum kita mulai pertanyaannya, kami ada kayak games gitu Bu. Oke, ya silahkan. Jadi nanti Bu kayak milih gitu. Oke. Jadi Waduh. saya kasih pertanyaan langsung pilih cepat gitu Bu. Oke. Oke Bu, untuk pertanyaan pertama, ibu rumah tangga atau wanita karir? Wanita karir. Kedua, laki-laki atau perempuan? Dua-duanya. Dua-duanya. Boleh nggak pilih dua-duanya sih? Lanjut dah. Yang ketiga, logika atau perasaan Bu? Logika. Logika. KB atau banyak anak? KB. Menyapu atau menulis? Menulis, jelas. Oke. Ini lagi Bu, pink atau biru? Dua-duanya suka kebetulan. Pink dan biru, dua-duanya suka ya. Followers atau leader Bu? Leader. Leader. Ya. High heels atau sneaker? Kalau sekarang lebih suka sneaker. Sneaker. Iya, karena kalau high heel capek ya. Nyaman ya Bu ya. Yang selanjutnya, melamar atau dilamar Bu? Melamar atau dilamar? Saya kira can be both ya, bisa dua-duanya. Yang terakhir ada mencintai atau dicintai Bu? Dua-duanya dong, nggak enak kalau hanya mencintai atau hanya dicintai. Sedikit pengantar dari kami. Tadi saya ada yang ini loh Bu, yang pertanyaan pertama ada wanita karir. Kenapa Bu kok milih yang wanita karir? Ya karena ibu rumah tangga kan definisinya subjektif juga ya. Apakah yang dimaksud ibu rumah tangga itu adalah ibu yang mengurusi rumah atau apa kan gitu. Sementara saya memang berkarir di luar ya, jadi memang sesuai dengan peran sosial saya karena saya sebagai pimpinan, sebagai dosen yang harus di luar rumah ya, jadi ya memang wanita karir gitu. Saya juga setuju itu sih Bu. Iya, karena kalau pekerjaan rumah tangga itu kan bisa dilakukan bersama-sama ya, tidak ada kaitannya kita mau wanita karir atau laki-laki karir gitu kan. Tetapi kalau urusan rumah tangga kan bisa sharing lah ya, sharing work gitu. Iya. Nah, itu tadi sedikit pertanyaan. Terus kita langsung saja nih Bu, lanjut ke tentang gendernya. Nah, jadi di sini tuh yang saya baca dari komentar-komentar tuh masih banyak teman-teman yang bingung antara gender sama seks. Jadi kedua istilah itu kayak disamakan gitu. Oke. Ini Bu bisa kasih pengertian buat teman-teman di sini perbedaan. Iya, memang sebenarnya nanti teman-teman bisa follow YouTube saya ya, Rumah Inayah. Di situ punya penjelasan untuk beginners maupun untuk yang sudah kelasnya relatif advance ya, untuk S2 misalnya, dan juga ya mereka yang baru pembelajar pertama. Tapi betul sekali Mbak Alfi, memang seringkali orang jumbuh ya memahami antara gender
seks dan seksualitas ya, tiga itu. Ya kalau gender sebenarnya secara teoritis adalah teori yang muncul dalam sosiologi yang digunakan untuk melihat pemahaman masyarakat, gampangannya seperti itu. Konstruksi masyarakat yang berkaitan dengan pembedaan laki-laki dan perempuan. Jadi sangat spesifik memang ya, berbeda dengan misalnya sosiologi secara umum itu kan melihat tentang relasi sosial, hubungan individu dengan individu atau dengan masyarakat yang lain gitu. Nah kalau gender ini memang khusus alat yang digunakan untuk mendeteksi perbedaan yang bukan kodrati, perbedaan yang dibangun oleh masyarakat yang berkaitan dengan laki-laki dan perempuan, baik perannya, tanggung jawabnya, status ontologis ya, hakikat gitu, atau status sosialnya, itu gender. Jadi gender memang sangat khas dan secara teoritis dibedakan dengan seks atau jenis kelamin. Sementara kalau jenis kelamin itu kan pembedaan yang merupakan kodrati, jadi itu taken for granted ya, memang begitu lahir namanya perempuan, dia disebut perempuan misalnya karena memiliki rahim gitu, memiliki alat seks ya, atau memiliki organ seks yang berbeda gitu disebut laki-laki, maaf misalnya karena punya penis, perempuan karena vagina, itulah yang disebut dengan seks atau jenis kelamin. Jadi selamanya sama gitu, tidak bisa berubah, itulah jenis kelamin karena dia adalah kodrati, diberikan oleh Tuhan Allah ya. Beda kalau gender karena dia konstruksi pasti berubah-ubah dan berbeda-beda gitu. Sementara seksualitas itu sebenarnya lebih kompleks Mbak. Seksualitas itu sama dengan gender, dia konstruksi, dia adalah persepsi yang dibangun oleh masyarakat yang berkaitan dengan sesuatu yang dianggap menarik gitu, sesuatu yang dianggap what you call that ya, kayak sesuatu yang mengundang hasrat gitu. Jadi kalau misalnya ada istilah seksi kan gitu ya, nah persepsi orang tentang seks itu kan beda-beda, nah itulah seksualitas. Jadi seksualitas itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan konstruksi masyarakat, persepsi pandangan masyarakat tentang apapun yang dianggap seksi. Bahkan dalam konteks fikih, suara perempuan aja itu dianggap iya, karena apa? Dianggap itu membuat orang tertarik misalnya ya gitu. Nah itulah seksualitas. Jadi dia pasti berbicara spektrum yang luas, dari mulai pandangan, kemudian pandangan itu biasanya memunculkan nilai, norma, aturan, dan kemudian berpengaruh pada perilaku. Itu seksualitas. Jadi sama-sama konstruk ya, tetapi dia lebih berkaitan dengan sesuatu konstruksi tentang sesuatu yang dianggap menarik gitu, menarik secara seksual ya, gitu. Itu seksualitas. Mungkin secara sederhana bisa ditangkap. Kalau gender kan berkaitan dengan pembedaan laki-laki dan perempuan secara umum ya, baik dari perannya, dari tugasnya, tanggung jawabnya, pembagian pekerjaan tadi kan di luar dan di luar. Kalau seksualitas itu adalah sesuatu yang dianggap menarik, merangsang. Nah itu ya, secara seksual merangsang itu. Tapi ada nggak sih Bu kayak batasan-batasan kita untuk belajar gender itu? Apa kalau belajar gender itu harus dibatasi ini, kita ada batasan apa gitu? Sebenarnya tergantung ya apa yang dimaksud dengan batas itu sendiri. Definisi batas itu kan juga sangat subjektif ya. Apakah maksudnya batas jangan sampai melampaui kodrat? Nah kodrat itu kan bukan gender. Lagi-lagi kan ke situ ya. Kadang teman-teman ini juga ini ya jumbuh ya antara nanti apa nggak kebablasan. Kita berbicara tentang sesuatu yang memang konstruksi masyarakat gitu, dan persoalannya Mbak, konstruksi masyarakat ini seringkali memunculkan apa yang dimaksud dengan ketidakadilan. Seandainya konstruksi itu oke-oke saja, nggak menimbulkan apa yang disebut dengan diskriminasi, ketimpangan sosial, it's okay. Tapi persoalannya adalah ketika bangunan, pemahaman maupun norma maupun perilaku yang dibangun berdasarkan pembedaan ini kemudian memunculkan diskriminasi, gitu loh. Yang jadi masalah kan sebenarnya di situ. Jadi konstruksi masyarakat yang membedakan laki-laki dan perempuan ini menjadi masalah ketika memunculkan apa yang disebut dengan ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender itu maksudnya ketidakadilan yang muncul akibat adanya pembedaan gitu terhadap laki-laki dan perempuan. Sebenarnya persoalannya di situ. Dan agama mestinya lahir justru untuk membantu kita, menerangi kita agar tidak memunculkan apa yang disebut dengan diskriminasi berbasis gender. Mestinya begitu. Idealnya kan gitu ya. Di sini ada dari akun Instagram Gozi 1412. Di sini tertera kenapa ada kesetaraan gender, padahal
pada hakikatnya benar-benar berbeda gitu. Nah, yang berbeda secara kodrati, betul. Nah, harusnya jawabannya dibalik, mengapa harus ada diskriminasi gender? Itu kan harusnya memang setara. Jadi intinya kan begini, bahwa laki-laki dan perempuan itu dilahirkan memang secara biologis berbeda. Tetapi perbedaan itu seharusnya tidak menjadi sumber untuk memunculkan ketidakadilan gitu. Jadi itu yang harus dibedakan. Yang berbeda itu adalah biologisnya, tetapi harus setara haknya gitu, setara dalam mengakses apa yang seharusnya menjadi haknya. Akses untuk hidup bahagia, akses untuk beragama sebagaimana yang dia yakini, akses untuk berpendidikan sesuai dengan yang diinginkan, akses untuk yaitu memilih menikah dengan siapa, memilih punya anak berapa, kan gitu, mestinya seperti itu. Dilamar atau melamar kan gitu Mbak Wi. Kenapa harus gengsi gitu loh, nunggu saya kan perempuan, nunggu dilamar, nunggu dia menyatakan, nah nanti dia sama orang lain duluan. Kesalip. Mungkin ini Bu, kalau berbicara tentang diskriminasi gender, ini sekarang tuh lagi banyak banget gitu Bu, kayak diskriminasi gender Betul. di media utamanya. Nah itu menurut Ibu sendiri gimana sih? Iya, memang ini sebenarnya persoalan kompleks ya. Persoalan media ini bukan hanya persoalan diskriminasi gender. Ini banyak masalah-masalah yang muncul karena menurut saya salah satunya ketidaksiapan kita sebenarnya untuk menuju era yang kalau orang bilang kan disrupsi ya, dari dunia offline yang tadinya semua tindakan kita sangat dibatasi oleh etika gitu. Ketemu dosen, ketemu guru, kita begitu tawaduknya, tapi begitu masuk dunia online itu seolah-olah kan tidak ada etika lagi. Orang bisa ngomong apa saja, apalagi tidak ketemu langsung gitu. Yang tadinya sopan santun begitu di online itu menjadi lebih dalam tanda petik ya, itu kalaupun tidak dikatakan brutal, kayak kehilangan etika. Dan bukan hanya persoalan itu, ketika berkenalan satu sama lain itu kan bahkan kita juga tidak tahu dengan siapa kita talk to, dengan siapa kita sebenarnya sedang ngobrol ke sana kemari. Dan tiba-tiba ketika berbicara seksualitas, nah itu yang ngeri. Ini persoalannya dalam struktur makro kita itu kan patriarki ya, dunia ini kan secara makro ini kan dunia yang patriarki, di mana standar nilai-nilai itu dibuat dengan berdasarkan nilai laki-laki. Misalnya begini, laki-laki sebagai subjek, perempuan sebagai objek. Misalnya gini, mengapa ketika ada kata-kata seksi yang dibayangkan kok selalu perempuan? Karena ukuran seksinya adalah seksi menurut laki-laki. Makanya kok bahkan perempuan kalau ditanya seksi gitu kok gambarannya perempuan gitu. Walaupun dia mungkin hetero ya. Tapi ketika ditanya mengapa gambarannya laki-laki, karena yang di kepala, bahkan kepala perempuan sendiri seringkali terhegemoni oleh nilai-nilai yang dibangun dengan standar laki-laki gitu loh. Sehingga seolah-olah siapa yang penggoda? Ya seolah-olah pokoknya penggoda itu perempuan, walaupun perempuan ngomong sendiri, bayangkan. Karena kepalanya memang dikooptasi oleh struktur besar gitu. Struktur besar yang patriarki, di mana sekali lagi ya ukuran-ukuran itu dibuat dengan standar untuk laki-laki oleh dan kepentingan laki-laki. Sehingga ketika masuk ke media sosial itu ngeri sekali, sangat ngeri, apalagi teman-teman laki-laki yang juga dia terhegemoni oleh struktur yang bahwa sebagai laki-laki harus menunjukkan keperkasaannya dengan cara yang maskulin. Perempuan yang harus untuk dikatakan yang baik maka seringkali menunjukkan kelembutan, penurut gitu, yang akhirnya ya sudah terjadilah banyak kekerasan seksual, banyak yang bahkan mohon maaf, banyak kejadian misalnya dating online gitu ya, kemudian diminta untuk melakukan tindakan-tindakan erotis, kemudian di video dan besok dijadikan alat untuk mengancam. Itu kan banyak terjadi sekarang. Jadi memang ya itu tantangan kita semua, apalagi yang muda-muda ini hati-hati, harus sangat berhati-hati, menjaga ya, harus menjaga dan harus tahu betul ya dengan siapa berbicara, kemudian menjaga etika walaupun di online. Nah itu saya kira, dan tahulah bahwa laki-laki dan perempuan ini sebenarnya kita setara, bahwa kita harus saling menghormati, saling menjaga itu. Saya kira itu intinya, jangan saling melakukan kekerasan kan gitu. Bisa dipahami ya teman-teman. Jadi enak gitu kalau kayak gitu kan. Jadi gini, kita menjadi istimewa bukan karena kita laki-laki atau perempuan ya, kita menjadi istimewa karena tindakan kita istimewa, karena perbuatan kita istimewa, karena hasil karya kita itu memang istimewa gitu. Bukan karena saya lahir kemudian saya dikategorisasikan sebagai laki-laki maka saya istimewa. No, istimewa itu adalah sesuatu
achievement ya, pencapaian karena upaya kita gitu. Karena sebagai manusia kita melakukan upaya untuk bisa hidup lebih baik gitu kan, membawa manfaat bagi orang banyak, tidak melakukan kekerasan, kita jadi istimewa gitu. Iya. Saya kira itu. Berbicara tentang keistimewaan tadi Bu, ini kan masuk ke ini nih, ada satu pertanyaan dari akun Instagram Ilham Syafi 12. Apakah perempuan boleh menjadi pemimpin dalam sebuah rombongan Bu? Soalnya di sini mungkin ya pandangannya itu kalau perempuan kan banyak yang ngejudge kalau baperan, bisa nggak sih, banyak yang khawatir atau gelisah. Mungkin Ibu bisa ngasih pandangan nih buat teman-teman. Ya kalau saya kebetulan karena saya dekan ya nggak mau saya bilang ya kenapa enggak gitu ya. Iya, saya kira sekali lagi bahwa tadi ya selama itu konstruk itu kan sebenarnya bisa berubah ya. Selama itu konstruk itu sebenarnya kan bisa diupayakan untuk menjadi lebih baik. Selama itu konstruk berarti kan sebenarnya bisa kita usahakan agar egaliter, agar setara. Jadi kalau misalnya untuk menjadi pemimpin itu syaratnya apa sih? Syarat menjadi pemimpin itu kan kemampuan untuk mengarahkan orang. Lead itu kan memimpin ya, memimpin kemana? Memimpin untuk mencapai tujuan yang disepakati, itulah pemimpin kan. Sehingga untuk bisa menjadi pemimpin yang baik, yang bisa mengarahkan anak buahnya, mengarahkan orang-orang yang di bawahnya untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai bersama, itu kan dia harus bisa memotivasi, dia harus wise, dia harus bisa berbagi, mendengarkan, dia harus bisa berkolaborasi. Nah sekarang saya tanya, untuk bisa berkolaborasi, untuk bisa good listeners gitu, menjadi pendengar yang baik, untuk bisa menjadi orang yang memotivasi, apakah ada hubungannya laki-laki dan perempuan? Jangan-jangan malah perempuan loh yang bisa, karena perempuan terbiasa secara kultural menjadi ibu. Dan pemimpin ke depan itu adalah pemimpin yang dalam istilah manajemen itu adalah transformatif. Pemimpin transformatif itu adalah pemimpin yang bisa merubah orang, yang bisa berdialog, yang bisa berkolaborasi. Itu kan kategori itu kategori feminin semua loh. Kolaborasi itu feminin. Mengapa feminin? Karena dalam kultur kita yang biasa diajari untuk bekerja sama itu adalah perempuan. Bayangkan begitu lahir, mainannya anak perempuan apa? Pasar-pasaran. Dikasih boneka, itu kan kolaborasi. Yang laki-laki apa? Mobil. Mobil itu kan kompetisi. Dia harus menang gitu, nyupir gitu, balapan itu kan. Itu ketika menjadi pemimpin untuk zaman sekarang itu kesulitan. Kenapa? Karena dia harus di depan terus, nggak peduli orang lain karena harus menang. Dan sekarang itu kepemimpinan era sekarang ke depan itu adalah yang transformatif. Sehingga jangan-jangan ini ya justru malah laki-laki harus banyak belajar kepada perempuan yang sudah terbiasa kolaborasi, terbiasa untuk mendengarkan. Karena apa? Biasa mendengarin anak-anaknya ketika kecil. Karena dari kecil dilatih untuk dengerin bonekanya mau apa. Pasaran itu kan harus take and give toh. Iya. Gitu. Jadi saya sama teman-teman tahun lalu kami ke Australia untuk mengikuti program Women Leadership Program. Jadi pimpinan-pimpinan perempuan di Indonesia kita ketemu dalam satu rombongan untuk training ya di sana selama 21 hari. Nah itu ternyata kami melihat memang potensi-potensi feminitas ini ternyata malah justru menjadi sumber kekuatan untuk menjadi seorang pemimpin ke depan. Dan sekarang terbukti di kita 8 dekan, 4 dekannya perempuan loh. Gitu. Jadi ini kan kita 8 fakultas nih, 4 dekannya perempuan dan 4 laki-laki gitu. Jadi artinya bahwa yang perempuan itu untuk menjadi leader dia harus belajar untuk tegas, dia belajar untuk disiplin, dia belajar untuk jangan beralasan aku lagi mens maka baper, itu alasan klasik itu. Karena baper itu tidak harus men ya, orang kalau lagi galau aja bisa baper kan, artinya baper itu tidak harus perempuan gitu, laki-laki juga bisa baper kan gitu. Betul, apalagi kalau ditolak cintanya kan itu baper banget ya lalu ya. Artinya bahwa ini adalah kemampuan untuk how to manage your emotion, how to manage your anger gitu ya. Ketika kita marah kita bisa manage, ketika kita kecewa kita bisa memanage, itu yang dibutuhkan gitu. Jadi sebenarnya untuk menjadi pemimpin itu tidak ada hubungannya laki-laki dan perempuan, tapi kaitannya adalah dengan kapasitas, kaitannya adalah dengan skill untuk menjadi leader ya, yaitu leadership. Dan sekali lagi perempuan ya harus belajar, kalau yang terbiasa baperan, yang terbiasa merasa
subordinatif yang seringkali, mohon maaf ya, ini kritik saya ke teman-teman, juga kadang memanfaatkan loh, karena ya sudahlah, karena aku dianggap lemah, kemana-mana aku dijemput dong gitu. Kalau saya paling gengsi itu kayak gitu itu, saya traktir dong. Kalau saya paling gengsi itu ditraktir sama dulu ya, sama waktu saya muda gitu loh. Kalau punya yang gitu, punya cowok deket gitu ditraktir, saya gengsi. Emangnya duitmu juga dari orang tua kok, ngapain gitu loh mau traktir. Ya kita gantian. Nah ini juga sebenarnya untuk mengasah agar kita mandiri, agar kita tidak menempatkan, yang perempuan ya, tidak menempatkan diri kita ini sebagai the second one, menempatkan diri kita sebagai yang harus selalu pasif gitu ya. Nah yang laki-laki itu, yang perempuan untuk menjadi leader, saya kira harus dikuatkan juga bahwa we are someone gitu, we are able to decide something, itu memutuskan sesuatu kita bisa. Yang laki-laki ini juga tidak kalah beratnya loh justru, karena harus belajar kolaborasi, harus belajar menjadi pendengar yang baik, untuk harus belajar tidak hanya ingin menang sendiri tapi menang bersama, tidak hanya ingin selalu sukses sendiri tapi sukses bersama. Pemimpin kan harus begitu. Jadi saya sukses kalau saya bisa menyukseskan prodi-prodi kan gitu. Pak Rektor nanti sukses kalau dekan-dekan di bawahnya sukses gitu. Pemimpin kan gitu, bukan kemudian sukses sendiri gitu, yang lain ditinggal gitu. Sudah bukan zamannya lagi, itu kan zaman Orde Baru ya. Jadi gitu Mbak. Jadi saya kira anyone can be a leader gitu, as far as dia bisa memperkaya dirinya ya. Saya kira gitu. Mungkin itu sudah banyak menjawab ya tentang apakah perempuan bisa jadi leader, cocok apa enggak, sudah dijawab dengan gamblang oleh Bu Ina ya. Di sini ada lagi nih Bu pertanyaan tentang apakah perempuan di negeri ini tuh sudah benar-benar mendapat kebebasannya? Jangan-jangan kita berbicara ini cuman sekelompok kecil aja nih Bu di kelompok kita, maksudnya di daerah kita. Jadi ini gimana menurut Ibu tentang pertanyaan? Sebenarnya itu lagi-lagi nih, saya karena dari Usuluddin ya selalu melihat terminologi ya. Terminologi bebas itu juga subjektif loh. Kalau pertanyaannya dibalik, apa laki-laki juga semua udah bebas? Itu pertama. Tapi anyway itu guyon lah ya. Biar kita juga hati-hati gitu. Karena bebas itu kayaknya nggak ada loh orang yang bebas sebebas-bebasnya. Karena kita terikat dengan norma. Tapi saya tahu maksud pertanyaannya sih ya, bahwa apakah perempuan sudah kondisinya lebih baik ya. Kalau untuk mengatakan lebih baik harus ada bandingannya. Kalau dibanding dengan negara-negara lain yang dalam tanda petik mayoritas muslim, jelas Indonesia lebih baik. Bahkan banyak laporan, nanti bisa dicek di Google ya, misalnya Google Scholar gitu, yang negara-negara tetangga kita itu sangat amazed dengan Indonesia yang perempuan-perempuan muslimnya itu begitu powerful di ruang publik gitu. Dan bahkan menurut mereka feminis yang sesungguhnya itu ya di Indonesia itu gitu, karena mereka di rumah bisa jalan, di luar juga mereka powerful gitu. Jadi sebenarnya kalau dibanding dengan misalnya Saudi Arabia ya, dibandingkan dengan misalnya mana lagi negara-negara di Timur Tengah, itu kita jauh lebih baik ya kondisi kita, kondisi perempuan. Nah persoalan tapi kok masih ada diskriminasi Bu? Iyalah, itulah yang menjadi PR kita bersama. Karena lagi-lagi bukan hanya kalau saya sih selalu bilang ya, bahwa ya perempuan sendiri kadang juga perlu kita bantu untuk bisa menyadari bahwa kamu harus do something gitu loh. Ketika kamu mendapatkan ketidakadilan, kamu harus bersuara gitu. Dan yang laki-laki juga you have to learn gitu, you have to ingat bahwa ibumu juga perempuan loh gitu. Kamu lahir bukan dari pohon pisang gitu loh, bahwa kamu lahir dari rahim perempuan. Jadi kalau kamu ingin bahagia ya kamu harus hormati gitu perempuan, hormati ibumu, hormati nanti istrimu, hormati anakmu. Jadi sebenarnya sederhana sih gitu. Jadi persoalan masih banyak diskriminasi, ya itu sekali lagi itu memang kalau mau bilang salah siapa ya, saya kira tergantung kita menggunakan analisis apa ya. Kalau analisis Marxis ya akan bilang ini sistemnya sih yang harus kita rubah kan gitu ya. Sistemnya masih di kompilasi hukum Islam aja masih ditulis bahwa perempuan itu adalah laki-laki itu adalah kepala keluarga. Itu aja kalau pakai analisis Marxis. Kalau yang teman-teman dari Visum atau dari sosiologi agama ya, ilmu-ilmu sosial itu kan paham.
Itu di situ sudah ada klasifikasi kelas, ada pemilik modal, ada yang proletar, ada yang buruh. Jadi selamanya akan terjadi penindasan. Ada yang bilang begitu. Tapi ada yang bilang ini kulturnya sih terlalu patriarki gitu. Jadi kita harus rubah mindsetnya, kulturnya dirubah. Ada yang bilang salahnya perempuan sih, mau aja gitu dikibulin gitu. Ya saya kira kita harus melihat karena nggak bisa menggeneralisasi ya. Ada juga yang bilang ya termasuk saya ya, saya sering juga punya salah satu concern saya ya agama juga ikut berkontribusi ya karena bukan agamanya sih tapi pemahaman terhadap agama itu kan manjur sekali itu untuk menjustifikasi ketidakadilan loh masalahnya gitu. Jadi persoalannya di situ sebenarnya Mbak, misalnya mau poligami gitu, ayo dong kan agama membolehkan. Padahal sebentar dulu, ini nih tafsirnya siapa nih yang mau dipakai kan gitu misalnya. Jadi itu Mbak, jadi kompleks memang ya. Dan ya saya kira itu PR kita lah ya, we do what we can do gitu. Kalau teman-teman ini yang dari mahasiswa, ya berangkatlah. Kalau saya sih selalu bilang gini Mbak Alfi yang paling mudah, you start from yourself. Jadi teman-teman yang muda ini, laki-laki maupun perempuan, bangun kesadaran dalam diri kalian sendiri dulu. Yang laki-laki sekali lagi brainwash tuh otak kalian bahwa saya menjadi istimewa bukan karena saya laki-laki gitu loh. Tapi ya karena karya saya gitu, dan karena saya bermanfaat untuk orang lain, dan karena saya menyayangi perempuan, harusnya gitu. Dan yang perempuan juga gitu, bahwa saya sebagai perempuan itu saya kuat, harus di brainwash sendiri. I can decide gitu, I can do make my dream come true, bahwa saya ini bisa gitu loh, bisa melakukan apapun gitu yang saya pikir saya bisa gitu. Sehingga nanti imbang. Dan laki-laki dan perempuan itu menjadi sempurna ya ketika mereka kemudian saling membantu gitu, bukan saling menjatuhkan. Kalau saya sih gampangannya seperti itu. Pertanyaan yang sering muncul itu justru kayak gini, saya setiap wawancara begini ya, saya itu selalu ditanya, terus bagaimana dong Bu membagi waktu antara sebagai karir dan di rumah gitu, gimana dengan anak-anak, apa nggak kehilangan ibunya kan gitu ya misalnya. Ya jawaban saya sederhana loh, rumah kan milik bersama. Selama di situ ada pembagian kerja yang kesepakatan dan justru di rumahlah kita memulai menanamkan nilai baru. Makanya saya selalu bilang, kalian yang belum nikah nih ya, yang perempuan, kalau cowok kalian sekarang udah posesif, udah kayaknya kelihatan powerful, lebih baik tinggalin. Aduh. Tapi kalau dia sharing, kalau dia itu selalu apa-apa itu menghadirkan kalian, kehadiran kalian dianggap ada, egaliter, teruskan gitu. Karena nanti akan berangkat, ketika akan berangkat serius, itu akan berpengaruh sekali di dalam kehidupan keluarga, serius. Begitu di dalam keluarga kita juga sharing gitu, bahwa ya yang namanya keluarga ada bapak dan ibu, ya anak juga karena ada laki-laki dan perempuan, ada suami dan istri, ya kita kita take care bersama, kita besarkan bersama, kan enak. Kalau saya kayak gitu, selama saya pergi di rumah ada bapaknya, anak-anak nggak ada masalah gitu. Ada ibu nggak ada bapak, nggak ada masalah juga karena posisi kami sama gitu. Jadi nanti kapan-kapan kalau ke rumah, misalnya Mbak Alfi akan lihat ketika di dapur kami masak bareng. Jadi yang cowok, anak saya yang di S2 yang cowok, biasa dia masak di dapur gitu, nggak masalah. Jadi ada kayak kesepakatan gitu ya? Iya, yang penting itu memang agreement ya, dan pengertian lah ya, dan kesalingan itu yang paling penting itu. Oke Bu, berbicara tentang pekerjaan tadi Bu. Nah jadi ini di salah satu komentar tuh ada yang kayak mengkritik gitu tentang pekerjaan bagi perempuan. Nah kalau pekerjaan bagi perempuan di masa-masa sekarang itu Bu, kan mesti yang diutamain itu yang good looking gitu. Kebanyakan seperti itu sih Bu. Itu bukannya termasuk sebagai kayak diskriminasi juga? Iya betul sekali. Terus ini lagi oh ya, dan di sini ada tambahannya, padahal ini Bu, manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna. Betul kan? sekali. Harus seperti itu? Betul, saya juga tidak setuju. Sebenarnya itu bukan hanya untuk yang harus tersinggung, bukan hanya perempuan, laki-laki yang merasa tidak good looking jadi tersinggung dong, ya nggak sih? Gitu. Jadi persoalan good looking, tidak good looking ya itu kan sebenarnya persoalan market ya. Iya. Dan itulah bedanya saya melihat di Indonesia dan di Barat sih, ya mungkin ada samanya tapi banyak yang berbeda. Saya pernah lama dulu tinggal di luar negeri gitu, misalnya di pesawat saja di Indonesia kan yang pramugarinya harus yang langsing nanti ketika di Amerika dulu saya itu pramugaranya kakek-kakek nenek-nenek loh, udah sepuh-sepuh. Jadi gitu ya? jadi emang beda gitu, konsep tentang penghargaan itu beda. Dan ya itu PR kita bersama ya, untuk
untuk sedikit demi sedikit gitu mendidik masyarakat. Kita ini kan karena akademisi ya, teman-teman ini meskipun belum lulus ya misalnya, ini kan agent of change ya, kita menjadi agen perubahan. Jadi ya kalian tidak boleh diam, memang you start from yourself. Nanti kalau kalian sendiri sudah bisa merubah mindset, jangan-jangan kita juga diam-diam begitu, itu kan harus mulai dari diri kita dulu. Setelah kita punya kesadaran, kita ke lingkungan kita gitu pelan-pelan, nanti ke lingkungan yang lebih besar lagi, sehingga kan bisa membawa perubahan ke orang yang lebih banyak. Tapi saya setuju kayak gitu. Cuma memang kalau dalam dunia market kan begitu ya, good looking itu bahkan bukan hanya orang sih, kemasan aja, yang jangan orang loh, itu sih teori pemasaran marketing ya. Ya mungkin kalau saya sih ya, saya sering bilang ke teman-teman mahasiswa yang namanya good looking, cantik, ganteng itu kan sebenarnya subjektif ya. Yang penting kita sebenarnya pede. Ketika kita pede, itu orang juga akan melihat aura kita, itu aja. Mau secantik apapun, mau seganteng apapun, kalau diajak ngomong kok au terus kelihatan nggak nyambung, itu kalau saya loh ya, itu kok kayaknya langsung hilang 70% itu gantung dengan. Jadi artinya bahwa sebenarnya ini kepercayaan diri ya, kemudian apa ya, apa istilahnya ya, kepercayaan diri dan menerima. Nah itu self acceptance ya, penerimaan terhadap diri sendiri itu juga penting sekali loh untuk anak-anak yang muda, sehingga kalian nggak mudah depresi. Nanti ada orang bilang, ih kok jerawatan udah depresi, wah berarti ini nggak punya self acceptance yang tinggi. Insecure. Kok aku kulitnya hitam ya, itu ini namanya insecure, itu artinya berarti kalian belum menerima diri kalian apa adanya. Nah ini untuk anak-anak yang muda ya, itu penting sekali loh kalau kalian mau sukses ya. Kalian pertama itu harus menerima diri kalian sendiri dulu, syukuri gitu loh. Melihat itu jangan ke atas gitu, karena di atas langit selalu ada langit. Lihatlah ke bawah sehingga kalian nggak tersungkur gitu. Kalau kalian merasa hitam, masih untung punya kaki dan tangan. Ya, misalnya kayak gitu loh. Masih untung bahwa kulit kalian sempurna. Coba mereka yang pernah kena bakar atau kena apa, itu intinya selalu melihat yang. Yang kedua, jadilah pemimpin dari diri kalian sendiri dulu. If you want to be a good leader, karena kalian adalah agent of change, maka sekarang jadilah leader bagi dirimu sendiri dulu. Caranya gimana Bu? Sederhana, kalian harus punya target harian, target mingguan, target bulanan. Lah sekarang kalian kuliah aja sampai 13 semester, itu artinya kalian nggak bisa melit diri kalian sendiri, because you don't know where to go. Maaf ya kalau ada yang tersinggung, dan pasti banyak yang tersinggung, karena saya selalu bilang, bagaimana kalian mau menjadi leader di masyarakat, mimpin dirimu sendiri aja nggak bisa gitu loh. Bangun pagi susah Bu, berarti kan mimpin dirimu nggak bisa. Benar. Gitu loh, males ya Bu, pengennya tidur, berarti you are not able to lead even yourself gitu. Berarti mimpin dirimu aja nggak bisa kok berharap memimpin orang lain. Makanya mohon maaf, kritik saya kadang terhadap teman-teman SMA Dema suka kayak gitu. Kalian aja nggak bisa mimpin diri sendiri loh ya. Kok mau mimpin orang lain, itu namanya hoax itu. Saya suka godain kayak gitu. Jadi itu Mbak Alfi, yang pertama adalah memang you have to have penerimaan diri ya, bahwa terimalah dirimu ini sebagai anugerah yang luar biasa. Yang kedua, jadilah leader bagi dirimu sendiri gitu. Dulu kalau kalian sudah bisa menjadi pemimpin bagi diri kalian sendiri, jangankan hanya persoalan keadilan gender gitu loh. Nanti kalian akan bisa membawa manfaat bagi orang banyak karena kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. Yang ketiga yaitu ketika sudah bisa menerima diri sendiri, pasti kalian akan lebih mudah untuk percaya diri, lebih mudah untuk mencapai cita-cita kalian, lebih mudah untuk sukses dan bisa survive di kondisi apapun. Kenapa? Ya karena sudah tahu apa yang harus kamu lakukan dan mau kemana, apa yang akan kamu capai. Ya, gampang toh? Gampang. Caranya gampang. Coba mulai sekarang teman-teman yang dengerin ya, buatlah target. Hari ini apa yang akan kamu selesaikan? You lead yourself to achieve gitu ya, untuk bisa make it through, untuk untuk bisa mencapai apa yang menjadi targetmu harian. Kalau susah harian ya mingguan. Seminggu ini saya mau menulis misalnya 2 halaman. 2 halaman kan kecil lah kalau mahasiswa tuh. Ya jangan 2 halaman, 5 halaman lah. Dalam seminggu misalnya. Buktikan itu. Kalau tidak terbukti berarti memang belum bisa memimpin diri sendiri. Bikin target. Gitu. Katanya memulai itu separuh dari perjuangan gitu ya. Well, gitu. Itu sebenarnya kadang ya itulah ya, ini juga penting. Kadang ketakutan kita itu jauh lebih besar ketimbang realitas.
Jadi kadang itu kita dikalahkan oleh ketakutan kita sendiri. Dan many times sebenarnya realitas itu tidak semenakutkan yang kita hadapi. Maka kalau saya misalnya gini ya, takut saya dulu pertama kali saya keluar negeri mau presentasi dalam bahasa Inggris itu kan rasanya keringetan ya. Tapi saya selalu bilang gini, wah tapi kan mereka nggak bisa bahasa Indonesia, saya lebih pinter dong, saya bisa. Jadi gitu, jadi selalu berusaha untuk mengambil sisi positif. Mau ujian deg-degan, jangan pikirkan ujiannya, pikirkan nanti setelah ini aku udah jadi sarjana. Itu jadi akhirnya takutnya hilang gitu. Jadi memang ya harus, itu kan namanya melik diri sendiri toh. Jangan sampai dikuasai oleh ketakutan, jangan sampai dikuasai oleh rasa ketakutan, pesimis. Eman loh, wong hidup cuma sekali kok, cuma terkungkung dalam ketakutan. Apalagi cuma di masjid ini, cuma di Sapen. Kalian harus jalan-jalan. Nah itu yang terakhir, traveling is the best university. If you want to be a good leader, to be seseorang yang sukses, harus banyak traveling. Jadi apalagi nih di Al-Mizan ya, wah harus sering keliling tuh untuk bisa tahu Mizan ini bagus atau enggak, ya karena harus keliling lihat yang lain gitu. Jangan hanya di Jogja, keluar kota, kalau perlu keluar negeri gitu kan, ada delegasi tuh untuk mahasiswa luar negeri, apalagi untuk menjadi unggul. Nah kalian manfaatkan tuh, tampil lah di mana, di Amerika kayak di Timur Tengah, harus begitu, harus dibuka tuh cakrawalanya, karena traveling is the best university. Dan itu ada hubungannya laki-laki dan perempuan, ya kan? Itu netral gender, karena semua bisa karena kemampuan. Ini ada yang nanya tentang, ada nggak sih Bu nabi perempuan itu? Oke. Ini laki-laki orang Usuluddin pasti ke terminologi nabi. Emang definisi nabi itu apa sih Mbak Alfi? Ini kan orang Usuluddin juga, ilmu Al-Quran dan tafsir lagi. Nah cocok ini. Apa itu definisi nabi? Yang saya tahu ya Bu, nabi itu kayak penyampai risalah gitu. Good. Yang mendapatkan wahyu ya. Kalau menyampaikan risalah dia rasul. Nabi itu kan yang mendapatkan wahyu dari Allah. Ada nggak perempuan yang mendapatkan wahyu? Nah itu yang jadi pertanyaan Bu. Lah kamu sebagai orang ilmu Mbak, ada kan? Misalnya Maryam, ya enggak? Maryam itu jelas itu di dalam Ali Imran misalnya 42 ya, itu disampaikan ketika malaikat mengatakan ya Maryam, Tuhan telah memilihmu kan gitu ya, menjadi orang yang terpilih yang lebih baik dari perempuan yang lain. Artinya itu kan dia mendapatkan wahyu. Maka sebenarnya memang dalam perdebatan tafsir, lagi-lagi karena tafsir juga konstruk besarnya kan patriarki ya. Nah, walaupun memang ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan bahwa ya Nabi harus laki-laki, tapi sebenarnya banyak juga seperti misalnya tafsir atau Bari, pasti pernah membaca ya kalau ilmu Al-Quran tafsir, silakan buka, menurut beliau itu, menurut atau Bari, Maryam itu Nabi, gitu loh. Jadi persoalannya adalah bahwa ya karena mainstream yang ada di masyarakat itu Nabi itu harus laki-laki, padahal kalau kita kembalikan kepada definisinya, ketika Nabi adalah seseorang yang mendapatkan wahyu, maka banyak loh, ya setidaknya ada di dalam salah satu kitab, misalnya Pak Kiai Husain juga di dalam bukunya ya tentang ulama perempuan itu juga menyebutkan tentang beberapa nabi seperti Hawa ya, yang terutama biasanya diingat oleh teman-teman itu Maryam gitu, karena dia jelas menerima wahyu dari Gusti Allah ya, dan dengan demikian ya berarti ada nabi perempuan, cuma kemudian tidak mainstream gitu, karena mainstreamnya yang ada di masyarakat bahwa nabi itu laki-laki ya. Dan saya kira itu tidak ada hubungannya untuk kemudian ya sudahlah, seandainya pun ya orang berpikir karena nabinya laki-laki ya sudah yang dipentingkan laki-laki saja, toh ajarannya juga tidak seperti itu gitu loh. Karena nabinya untuk laki-laki dan untuk perempuan, toh pesan pewahyuan itu kan nanti untuk umat manusia laki-laki dan perempuan. Jadi sederhana masalahnya sebenarnya. Tentang pengertiannya tadi ya teman-teman, perlu diingat tentang pengertian Nabi sendiri itu apa, kemudian Rasul sendiri itu apa. Jadi mungkin karena kita terlalu di Bu, tekstual mungkin ya. Bukan hanya tekstual, sekarang saya tanya, seberapa tradisi membaca teman-teman? Yang mahasiswa saja, berapa buku kalian baca dalam seminggu? Jangan-jangan kalian lebih banyak menghabiskan waktu untuk YouTube, nonton YouTube gitu, sosial media kan? Ya kan, menghabiskan film-film drakor ya enggak aku. Kemudian WhatsApp ya Allah, yang namanya di WA ya, apalagi WA grup.
kita ngomong sekali nanti kan sambung menyambung gitu, aduh tahu-tahu sudah berjam-jam. Jadi mari teman-teman itu juga, ya Allah pesan saya ya, ini cobaan kalian sekarang ini di era milenial itu luar biasa, cobaan dan ujiannya berat. Pertama, kalian terlalu dimanjakan dengan apa? Semuanya memanjakan teknologi. Sekarang kalian jadi pemalas mager kalau istilahnya anak muda ya, karena mau makan tinggal klik datang. Kan gitu toh, mau nonton film nggak perlu keluar ke bioskop, nggak perlu bayar, tinggal klik di YouTube. Itu hati-hati loh, karena bisa membunuh kalian sendiri waktu kalian habis. Mulai sekarang coba, pokoknya kalian harus punya mimpi, mimpimu apa, dibuat target, lead yourself. Jangan mau tiba-tiba waktumu itu terampas hanya untuk nonton drakor dan habis hanya untuk di WhatsApp hahaha hihi, kemudian bikin status aku galau ngapain gitu loh, gitu. Jadi masa depanmu itu menunggu gitu. Tahu-tahu loh kok umurku udah sekian nih, loh skripsiku kok belum jadi gitu, kaget. Karena kalian nggak pernah muhasabah, menghitung gitu loh. Sehari ini 12 jam kalian ngapain aja, itu tiap hari harus diingat gitu. Saya walaupun sudah umur saya udah mungkin 3 kali lipat kalian ya, sudah hampir kepala 5, sampai sekarang saya masih punya target. Misalnya pokoknya dalam bulan ini harus 1 artikel misalnya ya, hari ini harus ngapain, itu saya punya buku kecil, bahkan saya punya buku teori gitu. Jadi berapa banyak itu, kalau saya baca, saya ringkas gitu, saya punya buku-buku babon gitu, karena biar nggak hilang. Dan saya harus membaca karena ilmu itu luas sekali ya. Kalau kalian tidur terus ya dapatnya paling mimpi, begitu bangun kok nggak ada, tidur lagi. Iya, tidur terus nanti kalian. Tahu-tahu udah dikejar-kejar sama kaprodi, hei udah semester berapa? Masya Allah, kasihan orang tua kalian loh, eman-eman itu umurmu habis. Dan gimana mau belajar gender gitu loh, baca buku aja enggak gitu kan? Iya coba, ini yang mahasiswa apalagi yang masyarakat umum, kalian mau menuntut apa? Even you don't see yourself gitu loh, coba kalian lihat diri kalian. What are you doing gitu loh, every day coba. Jadi kadang saya kalau sore pasti mikir, ini hari ini saya ngapain aja ya gitu. Besok mau ngapain ya, itu harus kepikiran, jangan jangan gabut. Aduh Masya Allah, gabut, mager, apalagi gabut, mager, PMS. Saya itu sampai ya Allah gitu ya, gabut, mager, PMS. Ngapain gitu sih. Mungkin itu teman-teman Q&A dari jawaban dari Bu Ina ya. Saya kira itu sudah sangat ini ya Bu, sangat lengkap sekali. Ini semua pertanyaan teman-teman juga sudah dirangkum di jawabannya Ibu. Mohon maaf buat teman-teman yang mungkin pertanyaannya nggak saya sebut, tapi saya yakin sudah ada di dalam pernyataannya Ibu Ina ya. Ibu terima kasih banget buat sama-sama Mbak Alfi. Ya nanti lain kali juga bisa kalau misalnya mau ini lagi ya, kan bisa juga di ruangan saya, tidak harus di sini ya. Iya. Nah. Oke. Mungkin itu saja teman-teman Q&A kali ini, edisi tentang gender. Semoga menjawab pertanyaan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung di channel YouTube UKM JKH Al-Mizan. Jangan lupa subscribe dan kita bertemu lagi di lain waktu. Salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman muda, baik laki-laki maupun perempuan, pesan saya, jadilah pemimpin bagi diri kalian ya. Untuk yang laki-laki, belajarlah untuk berkolaborasi, belajarlah untuk menghargai, belajarlah untuk menjadi pendengar yang baik, dan bersiap-siaplah untuk bermimpi dan mencapai mimpimu. Dan ingatlah bahwa kebahagiaan itu tidak terjadi karena kalian menjadi laki-laki, tapi kebahagiaan itu terjadi karena ketika kamu menjadi laki-laki, kamu menyadari bahwa keberadaanmu karena ada perempuan. Sehingga kalian harus saling bekerja sama, harus saling menyayangi. Untuk yang perempuan juga bersiap-siaplah, you have to be able to lead yourself. Bersiap-siaplah untuk menjadi pemimpin bagi dirimu sendiri, dan kemudian kamu akan menjadi pemimpin bagi masyarakat ini. Dan belajarlah untuk tegas, belajarlah untuk yakin bahwa kamu bisa mencapai mimpimu dan kamu bisa mewujudkan apa yang ingin kamu wujudkan, dan belajarlah untuk mengukir mimpi dan mewujudkannya secara terencana ya. Jadi kalian harus punya planning, kalian harus tahu apa yang akan kamu capai, dan kalian ingat terakhir, berhak untuk bahagia. Oke? Jadi berbahagialah karena menjadi laki-laki, berbahagialah karena menjadi perempuan. Terima kasih, sampai ketemu lagi.